Ya baik, kita lanjutkan ya, tadi ada sedikit masalah teknis gitu ya. Oke, nah ini adalah data yang tadi kita miliki ya, data X dan Y nya, kemudian kita upload di sini. Nah kemudian kalau data ini kemudian bisa kita kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan estimasi gitu ya, untuk harga saham pada bulan-bulan berikutnya gitu ya. Bulan-bulan berikutnya itu dia harga minyaknya berapa, nanti kita estimasi harga sahamnya berapa gitu ya. Nah estimasi itu kita bisa jalankan dengan menggunakan algoritma regresi linear gitu ya, regresi linear. Nah ini kita lihat data ini kan dia apa namanya ya, kalau membentuk satu pola gitu ya, satu pola linear gitu ya, dia membentuk satu pola linear gitu ya. Kalau kita tarik garis ke sana gitu ya, nah ini datanya kan dia linear ke atas gitu ya, ini ada garis linearnya gitu ya. Nah makanya itu kita namakan sebagai regresi linear gitu ya. Nah untuk memprediksi harga atau mengestimasi harga saham bulan berikutnya berdasarkan harga minyak bulan berikutnya gitu ya, maka kita bisa menggunakan teknik ini gitu ya, teknik regresi linear ini gitu ya. Jadi kita harus mencari persamaan garis lurusnya ini gitu ya, garis lurus ini kita cari persamaannya, kemudian kita bisa menentukan nih untuk bulan depan kalau harga minyaknya sekian, maka estimasi harga sahamnya berapa gitu ya. Nah kita menggunakan rumus. Jadi untuk rumus garis tersebut gitu ya, garis ini kan rumusnya adalah sebentar, ini saya beri ini dulu ya, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Nah kalau kita ingat lagi persamaan garis lurus itu kan garis lurusnya seperti ini ya, Y sama dengan A plus BX gitu ya, dimana A ini kita sebut sebagai, ini adalah perpotongan atau dalam bahasa Inggris intercept, ini intercept dengan sumbu Y, perpotongan dengan sumbu Y. Jadi maksudnya kalau garis lurus ini kita tarik sampai memotong sumbu Y, maka ini adalah A nya gitu ya, A. Nah sedangkan B ini merupakan slope gitu ya, kemiringan, slope atau kemiringan dari garis lurus ini gitu ya. Nah nanti ini yang akan kita hitung gitu ya, Y sama dengan A plus BX. Kita menghitung, berarti kita harus menghitung A nya dulu dan B nya dulu gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau membuka whiteboardnya dulu. Oke, sebentar, whiteboardnya akan saya buka di mana tadi, whiteboard ini. Jadi ini persamaannya kalau kita tulis di sini Y sama dengan A plus BX. Nah persamaan garis lurusnya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Kemudian kita harus mencari B nya dulu. B nya itu sama dengan R kali SY per SX. Nah gini ya, nah dimana R nya adalah Pearson coefficient, Pearson correlation gitu ya, correlation. Ini saya nulisnya gimana nih, R nya 1 per 2 nih ya, correlation coefficient. Kemudian SU nya adalah standar
deviasi gitu, deviasi y. Kemudian Sx juga sama nih, Sx ini standar deviasi dari X gitu ya. Nanti rumus R dan S standar deviasi akan kita tulis belakangan. Terus A nya sekarang, A itu sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Nah gitu ya. Nah ini adalah, nah sekarang ya kita ini dulu, kita mau mencari B dulu deh. B dulu, untuk mencari B kita harus tahu R dulu rumusnya. Rumus dari R gitu ya. R ini merupakan Pearson coefficient gitu ya. Oke. Rumus dari R seperti ini. Jadi ini ada X dikurangi X rata-rata gitu ya, X rata-rata, kemudian ini X ya, andonya mana nih, ando dulu, ando ya. X kali X dikurangi X rata-rata gini, kali Y dikurangi Y rata-rata, kemudian ini dijumlah karena Y X dan Y tadi kan ada 6 gitu ya, dijumlah semuanya gitu ya, kemudian dibagi dengan akar atau sinusnya, sebentar, dibagi dengan akar X dikurangi X rata-rata, kemudian ini tapi ini dikuadratkan dulu, terus ini dijumlahkan sigma, kemudian dikalikan dengan sigma Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Nah ini ya, rumusnya agak panjang nih. Kemudian yang berikutnya adalah, oke sebentar, saya akan membetulkan dulu ini alat untuk menulis, alat apa namanya, alat untuk menulis yang saya miliki ini mau saya betulkan dulu ya, saya setting dulu nih, Wacom saya setting dulu, Wacom tablet relatif absolut ganti relatif ya. Nah, oke. Plus, nah kemudian ini saya geser dulu, standar deviasinya adalah oke, sekarang tinggal standar deviasinya. Standar deviasinya nanti aja. Oke, bentar, saya standar deviasinya saya tulis dulu deh sekalian. Standar deviasi. Standar deviasi dari Y dulu sama dengan akar Y dikurangi Y rata-rata, kemudian ini kuadrat di total, kemudian dibagi N-1. N adalah jumlah datanya. Oke, sementara ini dulu saya, nanti yang standar deviasi X juga
rumusnya sama seperti ini gitu ya. Nah sekarang kita ke datanya dulu, ke tabelnya. Tabel, nah ini ya, ini akan saya geser dulu ke sana ya. Ini ada sorry, ini rata-rata dari ini harusnya bukan berada di sini ya. Saya copy dulu, saya taruh di sini. Rata-rata saya akan menuliskannya di mana nih ya, di sini aja, X dan Y. Rata-rata X dan Y, rata-rata X. Nah seperti ini, rata-rata X itu kan kita pakai ini aja nih, average gitu ya, fungsi dari sini average mana, average next, kemudian numbernya kita ambilkan dari sini sampai atas iya. Nah di sini kemudian oke. Nah ini adalah rata-rata X nya. Ini saya perbesar tulisannya menjadi 20. Kemudian rata-rata Y nya adalah function average next, kita cari rata-rata dari Y nya. Nah seperti ini, kemudian kita oke. Nah kita dapat rata-rata Y nya. Oke, berikutnya yang kita perlukan adalah kita menghitung ini dulu tuh ya, X minus X rata-rata ya. X minus X rata-rata kita tuliskan di sini aja nih, X minus X rata-rata. Ini X kecil harusnya. Nah seperti ini. Kemudian ini Y min Y rata-rata, Y minus Y rata-rata, Y kecil. Nah seperti ini. Dah, berarti X dikurangi X rata-rata, berarti ini sama dengan X dikurangi rata-ratanya adalah ini rata-rata, kemudian enter, kita ketemu X min X rata-rata ya. Kemudian ini ke bawah juga sama, ini tinggal kita copy aja, cuma ini kan yang C15 kolom ini kita harus pakai tanda dolar gitu ya, dolar. Nah seperti ini. Kemudian ini kita copy, kemudian paste di sini. Kita paste di sini, paste. Nah kita ketemu nih ya, X min X rata-rata ketemu. Kemudian ini Y min Y rata-rata, sekarang Y min Y rata-rata sama dengan Y nya dikurangi Y rata-rata, ini enter. Nah kita ketemu Y min Y rata-rata, ini kasih dolar, enter. Nah kemudian klik di sini, copy itu ya, taruh di atas, taruh di sini, paste. Nah kita ketemu ini X min X rata-rata, Y min Y rata-rata. Oke, jadi dua ini sudah ketemu gitu ya, dua ini sudah ketemu, ini ketemu gitu ya. Terus berikutnya yang harus kita lakukan adalah perkalian nih. Ini jadi ini kan perkalian, ini kita kalikan dengan ini gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan gitu ya. Jadi yang ini adalah isinya adalah perkalian antara ini kali, dari saya enter dulu, ini kali ini. Nah ini ya. Kolom berikutnya adalah kita mengkalikan ini dengan ini gitu ya. Oke ya, kita coba kalikan gitu ya. Jadi ini sama dengan
ini dikali dengan kolom di sini, enter. Kemudian kita copy, kita paste sampai bawah gitu ya, paste sampai bawah. Kita mana nih ya, paste, nah di sini gitu ya. Kemudian ini setelah dikalikan dijumlahkan, dia sum, jumlahkan, ini dijumlahkan, ini aja nih jumlah sum gitu ya, nanti dia akan otomatis gitu ya. Nah enter, nah kita ketemu jumlahnya. Oke, kemudian apalagi nih, kemudian ini dikuadratkan nih, kita perlu data ini nih ya, ini kan di yang x min x rata-rata itu kita kuadratkan, ini juga sama nih, dikuadratkan. Oke, kita geser sedikit ke sini, aduh ini gambarnya geser, ini dikuadratkan. Sebentar, ini saya copy, jadi nanti ini paste di sini, gitu ya, kuadrat ini apakah bisa nih dinaikkan mungkin format subtext. Oh ini bisa, oh iya ini dia. Oh mana nih, super, nah gini. Oke, kuadrat dari ini gitu kan, berarti kan ini sama dengan sel ini kali dengan sel tersebut gitu ya. Nah ketemulah. Kemudian ini kita copy aja nih, copy terus paste di sini, paste di sini, paste, tak gitu ya. Kemudian ini juga sama nih, ini kita coba ini pakai tulis y dikurangi y, aduh sebentar, oh ini saya gini dulu, saya terus lengkap dulu. Ini superscript mana nih ya, teks superscript, terus yang ini overline, format teks overline. Oke ya, bentar, berarti kan ini sama dengan yang ini kali dengan sel ini juga gitu ya. Nah seperti ini, kemudian copy aja nih, copy terus paste sampai bawah, paste sampai bawah, paste di sini. Nah seperti ini, terus kita cari jumlahnya. Oke sebentar, ini ada sesuatu yang janggal ini. Oh ya nggak apa-apa, oke tidak apa-apa ya. Berikutnya adalah ini kita jumlahkan nih, sum, kita cari sumnya, enter. Ini juga kita cari sumnya, aduh, sum, enter. Nah gini ya. Oke, next, berikutnya adalah kita coba lihat rumusnya dulu ya. Rumusnya kita coba lihat. Oke, dari data tadi kita sudah bisa mendapatkan R sepertinya kita sudah bisa mendapatkan ya. R sama dengan sigma ini. Jadi kalau kita tuliskan R nya, saya tuliskan di mana ya, di halaman baru aja, plus, nah di sini R adalah, saya tuliskan ulang rumusnya. R nggak usah dituliskan ulang aja, R sama dengan oke, andu iya, koefisien Pearson-nya R sama dengan sigma
sigma ini ya, sigma ini itu ya. Kalau kita cek lagi di sini itu adalah sigma ini itu ya, total dari ini ya, total dari sini ini 119,4. Kalau kita tuliskan di sini 119,4 gitu ya, berarti dia terus dibagi dengan, kita coba cek dulu rumusnya, dibagi dengan ini sigma ini akar dari sigma ini kali sigma ini gitu ya, sigma x min x ya, kuadratin lah ya, itu adalah ini ya. Nah ini sigma berarti ini dijumlahkan semua, ini ditotal semua gitu ya, berarti ini 54,4. Jadi tadi itu akar dari 54,4 kali, ini akarnya panjang 274,4. Oke, ini agak panjang, sama dengan 119,4 dibagi akar. Oke, kita kalikan. Ini kalkulator, kita coba buka kalkulator ini aja. Oke, 54,4 kali 274,4 sama dengan sekian. Oke, sama dengan 14, berapa tadi ya, 14.927,36 sama dengan 119,4 dibagi dengan ini di akar. Oke, ini kalkulatornya harus saintifik, ini akarnya nggak ada nih. Oh, ini ada akar. Oke, akarnya ada di depan. Sebentar, backspace dulu. Akar ya, akar sama dengan 122 saya belum jadi 2 gitulah, sama dengan 122. Oke, 119,4 dibagi 122,2 sama dengan 0,97. Ini kita ketemu R nya gitu ya, R nya ketemu. Setelah R ketemu, kita coba cek lagi di sini. Setelah R ketemu, kita menghitung B gitu ya, kita menghitung B, tapi untuk menghitung B kita perlu standar deviasi dari Y gitu ya. Standar deviasi dari Y rumusnya adalah ini gitu ya, standar deviasi. Berarti standar deviasinya, standar deviasi dari Y ini ya, ini yang Y min Y rata-rata dikuadratkan di jumlah, kemudian dibagi N min 1. Oke, kita coba lihat datanya dulu. Ini Y min Y rata-rata kemudian dikuadratkan, itu sumnya adalah 274,4. Saya tuliskan di mana ya, di halaman kedua aja ya, ketiga ya. Standar deviasi dari Y, standar deviasi dari Y SY sama dengan akar gitu ya, tadi sumnya adalah 274,4 dibagi N-1, N nya sama dengan 10,
berarti n-1 di sini 9 berarti sama dengan, kita coba hitung 274,4. oke, 274,4 dibagi 9 sama dengan 30,5 itu ya, 30,5 ini standar deviasinya untuk Y, kemudian standar deviasi untuk X ya, Sx sama dengan ini belum diakar ya, kita akar dulu, akar 5,5 Bentar, saya hapus dulu. 5,5 sama dengan 5,5. Untuk Sx adalah Sx datanya adalah 54,4 dibagi 9, kemudian diakar, hasilnya adalah 54. Nah di sini 54,4 dibagi 9 sama dengan sekian, kemudian diakar, akar 2,45. Nah oke, ketemu. Nah untuk hitungan B nya, B sama dengan R kali SY per SX sama dengan R nya tadi kita dapatkan 0,975. Terus ini saya geser sedikit, kali SY 5,5, SX itu 2,45, maka kita dapatkan hasil, kita coba hitung di sini 0,975 kali 5,5 dibagi 2,45 sama dengan 2,19. Ini saya dulu ya, saya beri warna dulu. Mana ini? Ya. Ini adalah B nya, ketemu, ini adalah B gitu ya, B nya adalah ini tepatnya ini. Nah itu adalah B nya. Kita ketemu B. Nah sekarang kalau sudah ketemu B, kita coba hitung A kita hitung. A adalah ini, kita coba cek, kita bikin di halaman kedua. Kalau kita tulis ulang di sini pakai warna biru coba ya, A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata itu ya. A sama dengan Y rata-rata. Y rata-rata itu kita dapatkan dari ini, Y rata-rata ini 83,4 dikurangi B nya tadi ada di sini 2,19 kali X rata-rata 34,4, maka A nya A nya sama dengan
bentar, ulangi. A sama dengan, coba hitung nih, A nya sama dengan, oke ini hapus dulu. Oke, 83,4 dikurangi 2,19 kali 34,4 sama dengan 75,34, 75,3 gitu aja deh. Terus oke, 83,4 dikurangi dengan 75,3 sama dengan 8,1 itu ya, itu adalah A nya 8,1. Oke, nah sekarang maka persamaannya adalah persamaan garis lurusnya adalah itu ya, semoga hitungan tadi semoga benar gitu ya, kalau nggak ada yang kelewatan gitu ya. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan A nya tadi 8,1 dikurangi plus B nya adalah 2,19 kali X. Nah ini adalah persamaannya, persamaan garisnya. Nah sudah, pakai ini kita bisa estimasi harga sahamnya gitu ya, saham. Nah saya belum mengecek gitu ya, apakah tadi hitungan kita tadi ada yang kelewatan atau tidak ini. Kita coba cek lah kewajarannya lah ya, kewajaran dari rumus ini. Kalau kita masukkan angka di sini nanti Y nya berapa gitu ya. Misalkan di sini pada bulan 11 ini harga sahamnya kira-kira naik 39 gitu ya. Ini berapa ini berapa, jadi berapa gitu kan, harga minyaknya naik 39, harga sahamnya berapa gitu ya. Oke, kita coba di sini deh, kita masukkan di sini Y nya berapa gitu ya. Oke, Y nya jadi berapa gitu ya. Y sama dengan 8,1 ditambah 2,19 kali kali 39, harga minyaknya tadi 39 gitu ya. Ini harga minyak gitu ya, harga minyak. Terus harga sahamnya berapa nih, Y nya berapa nih? Y sama dengan, kita coba hitung gitu ya, Y apakah dia termasuk reasonable gitu ya. Kita coba deh. Oke, mana nih ya, clear dulu. 2,19 kali 39 sama dengan berapa, ditambah dengan ditambah 8,1 sama dengan sekian, sama dengan 93,5. harga sahamnya 93,5. Oke, kita coba cek ya di sini ya. Ini saya lingkar dulu, ini harga sahamnya. Kalau harga minyaknya sekian gitu ya, 93,5 gitu. Kalau kita coba masukkan di sini, harga sahamnya 93,5.
ya 93,5. Nah ini kok nggak mau ke sana ya. Oke, nah ini ya. Nah ini adalah harga saham menurut estimasi menggunakan linear regression ya, regresi linear. Harga saham itu ya, saham dengan algoritma regresi linear. Nah gitu ya, harga saham dengan regresi linear. Aduh. Nah itu cara manualnya ya. Ini cara manual untuk menghitung harga saham berdasarkan data harga minyak yang biasanya mempengaruhi harga saham gitu ya, dengan menggunakan regresi linear. Nah ini dari awalnya dari sini, dari rumus-rumus ini gitu ya. Oke, ketemulah itu gitu ya. Nah ini kan merupakan ini ya, algoritma yang sangat sederhana ya, sangat simple, dan ini biasanya dia sangat cocok untuk data yang hanya dua variabel seperti ini gitu ya. Kalau datanya cuma variabel seperti ini gitu ya, maka algoritma regresi linear ini sangat cocok gitu ya, sangat cocok. Tapi kalau variabelnya sudah 3, 4, 5 gitu ya, nanti itu menjadi lebih kompleks gitu ya. Kalau kita pakai regresi linear, jadi hitungannya jadi banyak gitu ya, jadi agak repot gitu ya. Nah kalau variabelnya ada 3 atau lebih gitu ya, kita bisa pakai metode lain, metode neural network misalkan gitu ya. Oke. Nah sebetulnya kalau di ini sebenarnya ada ya, sebentar, saya akan mengecas dulu ya, cas laptop saya sebelum kehabisan baterai. Nah sepertinya sih kan kita tidak perlu menghitung manual seperti itu ya. Di Excel mungkin ada gitu ya untuk regresi linear ini, cuma saya belum ngecek ya. Kita coba cek ya di Excel atau kalau di Linux kan gitu Excel linear regression gitu ya. Nah seperti itu, linear regression in Excel gitu ya, ada. Cuma saya nggak tahu nih apakah tool udah langsung fungsinya atau tidak gitu ya. Kalau di Linux ya berarti di ini linear regression LibreOffice dia, Calc LibreOffice. Nah ini linear regression. Nah ini mungkin ini regression analysis gitu ya. Kita coba lihat ya seperti apa nih dia, data statistik regression. Oke, kita coba. Mungkin kalau kita plot seperti ini, data, kemudian apa tadi ya, statistik, data statistik, data, oh ini ya. Nah ini regression ini, saya nggak tahu nih hasilnya seperti apa nih ya. Linear regression, ada logarithmic regression, ada power regression. Confidence levelnya 9,5. Oke. Nah ini mungkin nanti akan saya pelajari dulu deh ya, saya belum pernah pakai nih regresi linear di Excel ataupun di ini OpenOffice. Nah itu ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk algoritma yang paling simple gitu untuk pengenalan pola gitu. Jadi ini kan berdasarkan data sebelumnya itu kan sudah ada pola-polanya gitu kan ya. Pola-polanya kan harga minyak naik,
harga saham naik gitu ya, harga minyak turun, harga saham turun. Nah itu pola itu bisa kita formalkan menjadi sebuah rumus gitu ya, untuk mengestimasi harga saham berikutnya gitu ya. Nah demikian. Oke, demikian dari saya untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan depan juga kita akan membahas salah satu metode pengenalan pola yang lain lagi gitu ya, misalkan jaringan saraf tiruan gitu ya, neural network gitu ya kita, atau yang lain saya belum tahu nanti. Oke, demikian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa Anda tuliskan di classroom atau di Spada ya, nanti akan bisa kita diskusikan di sana. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.